Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Riza Fitria. Anak-anak, kita akan belajar IPA. Bagaimana kabarnya? Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Mudah-mudahan nilai yang kalian dapat itu adalah nilai asli, dan mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya nilai kalian akan lebih bagus lagi dengan cara aktif mengikuti setiap pembelajaran dan selalu rajin dalam mengumpulkan tugas. Karena apabila tugasnya kosong, maka nilainya 0 ya. Jadi jangan sampai kosong ya. Jangan sampai ditunda-tunda untuk mengerjakan tugas. Karena setiap kali menunda maka akan bertambah beban kita ya. Jadi untuk materi selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, saya harap, mudah-mudahan kalian selalu mengikuti pelajaran dengan aktif dan selalu rajin dalam mengumpulkan tugas. Baiklah, materi kita yang berikutnya yang akan kita bahas kali ini adalah bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kita adalah materi dan perubahannya. Di sini nanti ada klasifikasi materi, ada pemisahan campuran, dan ada perubahan materi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menggolongkan materi, kemudian menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga adalah membedakan sifat asam, basah, dan garam. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah materi ya, yang akan kita pelajari. Materi itu apa? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruangan ya. Jadi memiliki massa dan menempati ruangan. Karakteristik benda berdasarkan wujudnya ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian juga sudah paham semuanya mengenai benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian perubahan wujud, ini juga sudah pernah dipelajari. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Nanti lebih lengkapnya akan ada skema tentang perubahan wujud benda. Nah, ini adalah sifat-sifat benda ya. Di sini ada zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Ini sifat benda ya. Kemudian ada zat cair, volume tetap, bentuknya berubah-ubah menyesuaikan tempatnya. Benda gas, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Harus sudah difahami ya, karena ini materi kita mengulang. Nah, ini skema perubahan wujud benda. Ada contohnya cair menjadi gas disebut menguap ya. Gas menjadi cair namanya mengembun, atau cair menjadi padat, membeku, dan seterusnya ya. Harus sudah paham. Yang warna merah ini adalah memerlukan kalor. Apa itu kalor? Kalor atau panas ya. Kemudian yang warna putih ini adalah melepaskan kalor ya. Contohnya zat cair menjadi padat, dia melepaskan kalor. Sementara kalau padat menjadi cair, dia memerlukan kalor ya. Padat menjadi cair. Kita lanjut. Nah, itu tadi tentang materi ya. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Sekarang kita lanjut unsur, senyawa, dan campuran. Materi dikelompokkan ada zat tunggal, ada juga campuran. Zat tunggal itu ada unsur, ada juga senyawa. Kemudian kalau campuran ada homogen, ada campuran heterogen. Berikut ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur.
Apakah itu unsur? Sambil disimak nanti di buku kalian, baik di LKS ataupun di paket juga ada keterangan lebih lengkapnya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom ya. Jadi unsur dibedakan ada dua, ada unsur tunggal, ada molekul unsur. Nah, contohnya kalau unsur tunggal ada misalnya Ag, argentum, aluminium, dia tunggal, aurum, Au. Kalau molekul unsur dia sudah bukan tunggal ya, berarti dia sudah berikatan. Misalnya hidrogen, simbolnya H2. Oksigen simbolnya O2, nitrogen simbolnya N2 ya, berarti dia molekul unsur. Kalau yang unsur tunggal berarti dia sendiri, berdiri sendiri. Itu unsur ya, zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Penulisan lambang unsur. Baiklah, penulisan lambang unsur di sini nanti. Nah, ini ya. Sebelum kita lanjutkan penulisan lambang unsur, perlu kamu ketahui sebelumnya kalian harus punya tabel sistem periodik seperti ini. Ini bisa dibeli biasanya di tempat orang jualan buku atau jual poster atau di tempat fotokopi begitu ya. Bisa beli tabel sistem periodik seperti ini. Apa namanya? Tabel sistem periodik ya. Jadi lengkap, ada warna-warnanya juga. Warnanya menandakan apa? Dia berbentuk padat atau cair atau gas ya, begitu. Ini biar sebagai acuan kalian karena ini juga lengkap. Walaupun di buku paket juga ada ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, penulisan lambang unsur, anak-anak perhatikan. Penulisan lambang unsur yang pertama kali dikemukakan oleh John Jacob Berzelius ya. Aturannya bagaimana? Menggunakan kalau dia terdiri dari satu huruf, maka dia ditulis dengan huruf kapital ya. Contoh nitrogen, N, ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kalau menggunakan dua huruf, kenapa kok dua huruf? Karena untuk membedakan, misalnya ada karbon, ada kalium, ada klor, ada cesium, itu diawali dengan huruf C, 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 C semua. Kalau hanya dituliskan satu huruf, nanti bingung. Akhirnya dituliskan huruf keduanya. Huruf keduanya dengan cara ditulis huruf kecil ya. Huruf pertama ditulis besar, huruf kedua ditulis kecil ya. Itu. Contohnya di sini ada Cu, cuprum. C besar, U kecil. Natrium, Na. Kenapa kok di sini ditulis dua huruf? Karena nanti ada neon, Ne, natrium, Na, nikel, Ni. Jadi untuk membedakan yang memiliki kata atau huruf depannya sama, makanya dituliskan dua huruf. Ada lagi yang menggunakan dua huruf, tetapi huruf pertamanya kapital dan huruf keduanya itu huruf khas, ya, bukan huruf kedua, tapi huruf khasnya. Contoh, magnesium ditulis Mg, M-nya besar, G-nya kecil, ya, Mg bukan Ma. Kalau Ma itu ada sendiri nanti mangan, ya, itu nama dari unsur Ma. Di sini magnesium dilambangkan dengan huruf M besar, G kecil ya. Ini berarti huruf pertama besar, huruf kedua ini adalah huruf khasnya, begitu. Dan zinkum, Zn ya, Zn, zinkum. Kemudian ada juga unsur yang menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis huruf besar, pasti ya, diingat-ingat huruf pertama pasti huruf besar. Huruf kedua dan huruf ketiga dicetak dengan huruf kecil. Di sini contohnya. Sifat-sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Ini juga kalau perlu silakan dicatat, atau kalau ada di buku LKS atau paket silakan difahami dengan baik apa perbedaan unsur logam, non-logam, dan semi-logam.
Nah, ini yang tadi ya. Nah, ada yang satu huruf pasti ditulis huruf kapital ya anak-anak. Lihat di sini. Nah, ini adalah unsur yang ditulis dengan satu huruf. Ini adalah tabel periodik unsur ya. Jadi di bumi ini ada banyak sekali unsur. Kemudian yang ditulis dengan dua huruf. Kalian lihat di sini L besar, huruf pertama besar, huruf kedua kecil ya. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Nah, ya. Ini menandakan satu unsur. Huruf pertama besar, huruf kedua kecil. Begitu ya. Itu sistem penulisan lambang unsur. Yang kedua senyawa. Setelah unsur ada senyawa. Senyawa itu apa? Materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia yang berbeda ya. Perhatikan, amonia. Ini namanya senyawa. Bagaimana rumusnya amonia? NH3. Dia terdiri dari satu atom N dan 3 atom hidrogen. Begitu ya. Berarti NH3 itu adalah senyawa. Materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda. Gula pasir, ini rumusnya C12H22O11. Tersusun atas apa saja? 12 atom C, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Begitu seterusnya ya. Berarti ini adalah senyawa, gabungan dari beberapa unsur. Sifat-sifat senyawa bisa dibaca kembali di buku ya, difahami kembali, atau kalau bisa ini juga ditulis di buku tulis supaya lebih mudah diingat juga boleh ya. Kemudian nah, yang ketiga tadi ada unsur, ada senyawa, yang ketiga ada campuran ya. Campuran itu adalah materi yang tersusun dari dua zat lebih atau lebih tapi masih mempunyai zat-zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran. Nah, ini ciri-ciri campuran. Campuran nanti ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Homogen itu berarti yang apabila dicampur itu tidak terlihat mana zat pelarut mana yang terlarut, jadi sudah menyatu jadi satu, sehingga kalau disaring itu tidak menghasilkan residu ya, jadi tidak dapat disaring, itu namanya homogen. Kalau heterogen itu masih bisa dibedakan mana pelarut, mana zat terlarut. Bisa disaring, nanti ada residu atau endapannya. Itu heterogen ya. Ini silakan juga dicatat atau difahami berdasarkan zat penyusunnya. Campuran dibedakan menjadi 3. Ada yang campuran terdiri dari 2 jenis unsur, ada yang terdiri dari 2 jenis senyawa, ada yang tersusun dari atas senyawa dan unsur. Ada campuran atas zat gas dan zat gas, zat padat dan zat padat, dan zat padat dan zat cair. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ada campuran homogen dan heterogen ya. Homogen ini bening, tembus cahaya, tidak ada endapan, tercampur sempurna. Itu homogen. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Sekarang campuran heterogen. Keruh, tidak tembus cahaya, terdapat endapan, pencampurannya tidak merata, partikelnya bercampur memiliki massa perbedaan massa jenis yang besar. Jadi ada 3 macam campuran heterogen, ada suspensi, koloid dan suspensi dan koloid. Di sini perbedaannya suspensi dan koloid. Kalau koloid itu lebih halus lagi ya, hampir tidak tercampur merata ya. Ini koloid susu, darah, asap ya. Ini bedanya homogen dan heterogen. Selanjutnya berdasarkan sifatnya larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Kalian pelajari juga di buku, juga ada lebih jelasnya ciri-ciri atau perbedaan asam basa juga bisa dilihat di sini. Kalau asam, berasam asam,
Bersifat korosif. Apa itu korosif? Merusak logam, ya, asam. Memerahkan kertas lakmus biru. Jadi kertas lakmus itu ada dua anak-anak, yaitu warna merah dan warna biru. Warna biru kalau dicelupkan ke asam dia berubah jadi merah. Tapi kalau lakmus merah dicelupkan ke asam tetap merah. Itu ciri-cirinya larutan asam, ya. Jadi kertas lakmusnya itu merah. Warna kertas lakmus memerahkan kertas lakmus biru. Sedangkan kalau basa kebalikannya, rasanya pahit. Apa saja contohnya yang rasanya pahit? Misalnya sabun, itu termasuk kelompok basa, ya. Sabun, pasta gigi, sampo, pembersih lantai itu adalah basa. Bersifat licin, ya, atau kaustik. Kaustik itu apa? Merusak kulit, ya. Makanya kalian setelah mencuci pakai sabun, tangannya harus dibilas dengan bersih supaya tidak rusak kulitnya. Membirukan kertas lakmus merah. Jadi kalau merah, lakmus merah dicelupkan ke basah akan berubah warna jadi biru. Tetapi kalau lakmus biru dicelupkan ke basah tetap biru. Nah, itu bedanya asam dan basa. Kalau asam tadi berubah jadi merah, kalau basa berubah jadi biru. Asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa pH-nya lebih dari 7. Biasanya asam itu diawali atau memiliki ion hidrogen. Kita lihat di sini pasti ada hidrogennya, HCl, HNO3, H2SO4. Ini ciri-ciri dari senyawa asam. Sedangkan kalau basa dia memiliki ion hidroksida OH, ya, NaOH, KOH, MgOH. Nah, begitu. Kemudian kalau garam, garam itu adalah hasil reaksi dari asam ditambah basa. Asam ditambah basa hasilnya garam atau jadi netral. Asam ditambah basa jadi netral. Di sini, kalau di senyawa garam tidak memiliki ion hidrogen atau ion hidroksida, ya. Jadi karena dia sudah netral. Nah, seperti ini adalah contoh senyawa garam. Berapa pH-nya garam? Bermacam-macam. Ya, ada yang kurang dari 7, berarti dia mendekati ke asam, ada yang lebih dari 7, berarti dia mendekati ke basa, atau yang netral yaitu sama dengan 7. pH itu berapa atau pH itu apa? pH itu adalah derajat keasaman suatu larutan. pH yaitu dari 0 sampai 14, ya anak-anak. Tidak ada pH 20, tidak ada, ya. Nah, indikatornya. Indikator itu apa? Untuk mengetahui suatu larutan itu bersifat asam atau bersifat basa, kita bisa mengeceknya menggunakan indikator. Ada indikator alami, ada indikator buatan, ada indikator universal, ada indikator pH meter, ya. Kalau indikator alami bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berwarna mencolok, contohnya bunga sepatu, kol ungu, kunyit, bunga mawar, itu adalah bisa digunakan untuk menentukan larutan itu asam atau basa. Indikator buatan. Indikator universal juga ada tadi kertas lakmus dan juga pH meter. Kita bisa mengecek kalau pH-nya kurang dari 7 berarti asam. Kalau lebih dari 7 berarti basa. Baiklah, itu tadi materi kita hari ini. Mohon maaf, untuk lebih jelasnya silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya di WhatsApp group atau di @modo. Untuk tugasnya juga menyusul, ya. Kalian simak di WhatsApp group dan juga di @modo. Sekian dari Bu Riza untuk pertemuan materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Stay at home, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.